Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baiklah, kami dari kelompok 1, itu saya sendiri, Devin Ardi Saputra, dan Ibu Deria Oktavia, dalam rangka mempraktikkan coaching model Tirta. Nah, di sini saya adegan pertama saya sebagai coach dan Bu Deria sebagai coachee. Kasusnya hari ini itu membahas tentang Bu Deria mengalami sebuah membuat permasalahan dalam pembelajaran, di mana siswanya ada 36 orang siswa. Nah, terdapat 10 sampai 15 orang yang tidak mengumpulkan tugas dalam pembelajaran. Berarti agak sedikit dalam pembelajaran ya. LKPD-nya mungkin atau tugasnya di dalam kelas tidak terlaksanakan atau tidak terkumpulkan di dalam pembelajaran. Nah, narasi ini ketika terjadi di ruangan guru ya, Bu Deria menghampiri saya sebagai coach nanti. Oke, kita mulai adegannya ya, Bu Deria. Baik, Pak. Oke, silakan. Mulai ya, Bapak ya. Ya. Selamat siang, Pak. Apakah Bapak mempunyai waktu luang hari ini, Pak? Ya, alhamdulillah ada kesempatan juga untuk diskusi dengan Ibu. Selamat siang juga. Ada apa, Bu? Saya lihat sepertinya Ibu sekarang ini ada sedikit masalah dalam pas keluar dari sekolah. Keluar dari kelas maksudnya. Bagaimana ya, Bu ya? Ada yang bisa saya bantu ya, Bu? Mohon maaf, Pak. Saya jadi mengganggu waktunya Bapak. Apakah boleh, Pak? Saya ingin sharing sedikit. Iya, nggak apa-apa. Silakan, Bu. Ini Pak, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Bapak Devin bisa membantu saya? Insya Allah dengan senang hati saya bisa membantu Ibu Deria ya. Kira-kira rasanya apa ya yang saya bantu dari permasalahan Bu Deria ini? Sebenarnya seperti ini Pak, saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Pak. Oh gitu ya Bu ya Deria. Memang apa sih yang Ibu harapkan dari diskusi kita hari ini? Ya, yang saya harapkan bisa meningkatkan semangat siswa dalam mengerjakan tugas, Pak. Oh, kalau boleh tahu Bu, masalahnya apa ya Bu ya? Mungkin Bu Deria bisa menceritakannya. Mungkin bisa saya bantu. Begini Pak, akhir-akhir ini ada beberapa siswa yang malas mengerjakan tugas. Dari 36 siswa hanya terdapat 10 sampai 15 siswa yang selalu terlambat mengumpulkan tugasnya, Pak. Bagaimana itu, Pak? Oh iya, Ibu juga wali kelas ya. Mungkin Ibu bisa lihat dulu apakah memang tugas ini memang ada di pembelajaran keseluruhan atau pembelajaran Ibu aja? Tidak Pak, anak-anak terlambat mengerjakan tugas pada mata pelajaran saya saja Pak, sepertinya gitu. Oh, pelajaran apa ya? Sejarah berarti ya Bu ya? Iya, pelajaran saya Pak, pelajaran sejarah Pak. Jadi kira-kira bisa begitu ya Bu ya? Iya Pak, gini Pak, ketika pelajaran dengan saya di kelas anak-anak itu kurang antusias Pak. Banyak anak-anak yang pasif, agak kurang aktif. Yang aktif Pak, itu aja, mungkin yang juara kelasnya Pak, yang juara 1 atau juara 2, yang lainnya masih bersifat pasif Pak, nggak aktif Pak, malu-malu mungkin, atau gimana gitu Pak. Saya ingin, siswa-siswa saya itu semuanya aktif semuanya Pak. Oh gitu ya Bu ya. Kalau boleh tahu Ibu Deria ini mengajar IPS pada waktu itu kayak mana ya? Biasanya ya Pak ya, anak-anak pada saat itu saya suruh membuka buku pelajaran. Kemudian saya menerangkan di depan kelas sambil saya ajak anak-anak tersebut kayak tanya jawab Pak. Oh gitu. Jadi bagaimana respon anak tadi ketika diajar dan dilakukan langkah-langkah seperti itu Bu? Saya lihat ya Pak ya, ada 1 atau 2 anak saja yang merespon ketika diajak untuk tanya jawab. Ya yang seperti saya bilang tadi Pak, yang merespon palingan anak yang juara atau itu aja Pak.
Oh gitu. Berarti permasalahannya yang dihadapi Bu Dede itu adalah anak yang tidak aktif saat pembelajaran sejarah ya, sehingga banyak siswa yang terlambat dikarenakan mungkin itu tadi ya. Iya Pak, karena mungkin iya betul sekali Pak. Kira-kira gimana solusinya tuh Pak? Nah gini Bu Dede ya. Eh, Bu Dede sudah tahu kan permasalahannya apa hari ini. Jadi upaya yang sudah Ibu Dede lakukan sudah Ibu lakukan juga ya. Iya. Ya, kalau upaya yang sudah saya lakukan, yang mungkin seperti ini Pak, saya sering mengingatkan melalui WA group pada anak-anak supaya tetap mengerjakan tugas, itu saja Pak. Oh gitu. Jadi hasilnya masih tetap ya. Jadi meskipun sudah diingatkan, tadi Bu Deria juga sudah bercerita pada pembelajaran, Bu Deria juga menggunakan masih metode ceramah gitu ya, sehingga beberapa siswa masih uh, belum aktif untuk merespon. Jadi apakah Bu Deria sudah merefleksi pembelajaran sejarah di kelas selama ini, Bu? Lalu mungkin Bu Deria ingin nggak melakukan sesuatu lah agar anak tadi bisa termotivasi gitu, Bu? Oh Seperti itu? iya, iya. Oh iya, kenapa ya saya tidak mencoba menerapkan metode pembelajaran yang lebih menarik lagi supaya siswa aktif saat pembelajaran sejarah sehingga anak-anak juga bersemangat dalam mengerjakan tugas. Mungkin kan mungkin dengan ice breaking mungkin apa atau Iya, ya. saya buat apa nama penampilan presentasi saya yang lebih menarik mungkin dari PPT-nya mungkin apa. Kemudian yang membagi siswanya tuh lebih. Solusi dari Bu Deria itu. Ya Pak, selama ini saya mengajar mungkin masih pakai metode ceramah Pak. Kemudian belum saya terapkan yang di RPP juga gitu kan Pak. Nah, mungkin selama ini metode mengajar saya belum mampu mengaktifkan siswa tersebut kan Pak, dan kemudian belum berpihak pada murid, sehingga berpengaruh juga terhadap ketepatan waktu dalam mengumpulkan tugas. Mungkin siswa tersebut kurang berminat ya Pak, karena pembelajaran saya kan pembelajaran sejarah. Itu mindset mereka itu, oh sejarah ini mencatat, mengerjakan tugas, itu aja katanya kan. Mungkin apa bisa juga ya Pak kan mengaktifkan siswa itu yang lebih berpihak kepada muridnya Pak ya, mungkin dari sesuai dengan kebutuhan itu ya Pak ya, sesuai kebutuhan siswanya ya Bapak ya. Iya. Jadi untuk kedepannya gimana nih Bu Deria? Apa yang Ibu lakukan untuk kedepannya lagi nih Bu Deria? Insya Allah Pak, saya akan merefleksikan pembelajaran sejarah yang selama ini saya lakukan. Kemudian saya akan menggunakan alternatif lain, seperti metode pembelajaran yang menarik. Kemudian mungkin sesuai dengan kelasnya atau sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian saya akan membuat siswa itu lebih bersemangat lagi, misalnya dengan ice breaking. Apalagi pembelajaran sejarah tadi ya Pak ya, mungkin saya menyanyi dulu pagi itu, boleh kan Pak? Kemudian kalau game dulu pagi itu atau bernari-nari boleh kan Pak? Jadi Iya. seperti itu seperti kayaknya Pak, atau yang penting melakukan diferensiasi konten mungkin ya agar lebih siswa tuh lebih aktif lagi, misalnya membuat video-video yang lebih menarik gitu, agar siswa itu lebih bersemangat lagi untuk dalam pembelajaran saya Pak. Iya. Benar sih langkah-langkah yang Ibu lakukan sudah sesuai ya. Sehingga langkah yang Ibu Deria ambil itu tepat sekali. Dan saya juga setuju dengan ide-ide yang Ibu paparkan tadi. Syukurlah Pak, sekarang saya merasa lega, kemudian saya sudah menemukan solusi yang dari masalah yang saya hadapi itu Pak. Iya. Jadi kedepannya sih komitmen aja ya Bu ya, Bu Deria dalam melakukan sebuah kegiatan yang kedepannya lagi ya Bu Deria ya. Iya Pak. Ya baiklah, saya akan komitmen ya Bapak ya, misalnya insya Allah untuk kedepannya saya akan komitmen yang saya akan lakukan kedepannya, misalnya saya akan berusaha melakukan pembelajaran menarik mungkin, Ya. kemudian mengganti metodenya atau model pembelajaran yang saya gunakan sesuai dengan yang namanya kebutuhan siswa atau pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bapak. Kemudian Ya. saya akan menyiapkan berbagai media pembelajaran untuk melakukan diferensiasi konten mungkin Pak, atau proses atau Ya. produk. Kemudian saya juga akan menggunakan metode yang bervariasi
yang dapat meningkatkan antusias anak, sehingga anak-anak paham dan akhirnya tugas-tugas juga dapat selesai dengan tepat waktu. Karena mungkin dilihat dari, kalau minatnya dia bersemangat, pasti dia akan senang mengerjakan tugas ya, Pak, ya, bisa jadi. Kemudian, ya saya ingin ke depannya untuk, lebih, berkomitmen lagi dalam proses pembelajarannya bagaimana berpihak kepada siswa, kepada murid ya, Bapak. Iya, keren sekali ya Bu ya penjelasan Ibu, dan semoga mudah-mudahan apa yang Ibu rancangkan ini bisa dapat Ibu lakukan dengan baik ya Bu ya. Baik Pak, terima kasih ya Pak Devin atas, solusi yang Bapak, berikan, sehingga memunculkan ide-ide baru, agar pembelajaran saya lebih menarik lagi, lebih diminati lagi, kemudian jadi siswa lebih antusias lagi dalam melakukan membuat tugas, saya gitu kan. Karena rata-rata tugas saya yang agak susah dikerjakan siswa Pak, mungkin karena mata pelajaran sejarah. Coba kalau seandainya seperti sosiologi, matematik, itu mungkin siswa lebih antusias ya Pak ya, bersifatnya lebih menarik mungkin ya Pak, kalau sejarah itu kan lebih agak kurang menarik gitu. Saya akan mencoba untuk ke depannya Pak, untuk ke depannya saya akan membuat, pembelajaran sejarah, yang lebih menarik lagi Pak. Terima kasih ya Pak Iya, sudah memberikan ide-ide dan memberikan solusi. Alhamdulillah saya merasa lega, kemudian saya sudah merasakan, eee, untuk ke depannya bagaimana Pak. iya, terima kasih sama-sama juga ya Bu Deria ya. Sudah sama-sama berbagi ya pengalaman Bu Deria di dalam kelas. Iya, terima kasih Bu Deria. Bacakan yang itu Nyopin, setelah Bu Oke, Deria dan kita masuk ke sesi yang kedua lagi ya Bu Deria. oke. Saya yang jadi coach-nya lagi, Bapak yang jadi coaching-nya ya, Pak. Iya. Narasinya saya yang bacain kasusnya. Iya, jadi. Oke. Baiklah kita masuk ke adegan yang kedua, itu kasusnya itu seorang coaching yang meminta coaching kepada coach, di mana permasalahannya ini adalah seorang wali kelas yang yang selalu mendapatkan informasi bahwa siswanya terlambat sekolah. Itu ada beberapa siswa yang terlambat sekolah. Oke. Di sini sebagai coach itu adalah Bu Deria dan sebagai coach adalah saya, Devin. Oke, kita mulai saja, Bu. Baik, Pak. Siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bu Deria, selamat siang Bu Deria. Selamat siang, Bapak. Ada apa ya, Pak? Iya. Mohon maaf sebelumnya Bu Deria, boleh minta waktu sebentar? Ya, sepertinya Bapak, sepertinya agak murung ya, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana? Ada apa? Apa yang bisa saya bantu Bapak? Ya, begini Bu, saya mau curhat sih Bu, masalah siswa di kelas saya. Saya kan megang kelas 10 S1 nih Bu. Nah, 10 S1 ini kan digadang-gadangkan siswa yang... Bagaimana? Ada apa? Apa yang bisa saya bantu Bapak? Ya, begini Bu, saya mau curhat sih Bu, masalah siswa di kelas saya. Saya kan megang kelas 10 S1 nih Bu. Nah, 10 S1 ini kan digadang-gadangkan siswa yang cukup bagus juga kualitasnya ya Bu ya, dalam pembelajarannya Bu ya. Jadi saya minta solusi pada Ibu nih Bu. Dengan senang hati Pak. Kira-kira apa ya yang bisa saya bantu Pak? Saya harapkan saya bisa siswa ini kan terlambat nih Bu, sering terlambat dengan beberapa guru mapel di pagi hari, hingga banyak laporan-laporan yang saya dapatkan dari guru mapel dan juga guru-guru lainnya lah.
Heeh. Oh, Jadi begitu banyak ya, siswa Pak. terlambat datang, Bu. Sering, ada beberapa orang itu, Bu. Oh, jadi begitu ya, kira-kira setelah diskusi ini apa sih yang Bapak harapkan? Saya mengharapkan mudah-mudahan ke depannya bisa, eee, 10 E1 itu bisa datang tepat waktu, Bu. Oh, gitu ya, Pak. Masalahnya apa ya, Pak? Coba ceritakan lebih detail lagi ya, Pak, ya, Pak. Mungkin saya bisa bantu, Pak. Iya, masalahnya gini, Bu, ternyata ada beberapa siswa yang terlambat. Iya, dikarenakan siswa tadi itu, bekerja pada malam hari, Bu. Apakah keterlambatan Pak siswa tersebut, apakah terjadi seluruh pembelajaran, Pak? Atau di pembelajaran Eee, tertentu? dia dia di pagi hari, Bu, dia di pagi hari, Bu, Deria. Ya, apakah semua mapel? Seperti itu, Pak? Dia di beberapa mapel, Bu, Deria, karena dia pagi hari, jadi ada beberapa mapel di pagi hari yang belajar pasti dia terlambat, Bu, Deria. Kenapa ya kira-kira bisa begitu, Pak? Anak-anak yang terlambat tuh kenapa ya, Pak? Kalau boleh saya tahu. Ini masalahnya ini, Bu, Ya kan Bapak sebagai anak wali ini kelas. mengalami, apa ya, kekurangan ekonomi di keluarganya. Jadi, mereka mencari uang, malam. Jadi, dengan bekerja, menjual nasi goreng malam, sehingga dia dapat, duit untuk, jajan untuk sekolah. Jadi ada beberapa orang, satunya ada jualan nasi goreng, ada juga yang bekerja di PMD, grosiran, Bu, dan ada juga bantu, orang tuanya, Bu, ada 3 orang. Oh, begitu. Bagaimana cara Bapak mengatasi keterlambatan siswa tersebut, Pak? Misalnya kalau ada pengaduan, apa yang sudah Bapak lakukan gitu kan? Saya mencoba sih, Bu, mencoba untuk, mengatasi itu dengan cara saya panggil, Bu, saya udah panggil anak-anaknya, tapi anaknya masih, belum bisa, apa ya, masih datang terlambat dikarenakan bangunnya telat, dikarenakan tengah malam ya, Bu, ya. Iya, oh jadi Bekerja tengah malam, Bu. kalau respon dari anak bagaimana pada saat pemanggilan tersebut, misalnya kan sudah Bapak panggil tuh waktu dia terlambat, bagaimana responnya? Apa menurut mereka apa gitu? Iya, Bu, mereka juga, apa ya, Bu, segan ya, Bu, ya, dikarenakan dia bilang, lalu saya tanya, "Nak, gini gimana nih, Nak, masalahnya nih? Sekarang kan, kamu nih nggak terlambat terus masuk, jadi ada beberapa mapel yang kamu ketinggalan pelajaran. Ini kenapa nih masalahnya nih?" "Iya, Pak, saya harus mengerjakan, membantu orang tua, Pak. Saya jual nasi goreng, Pak. Saya bekerja di PMD, Pak, untuk memenuhi kebutuhan saya untuk sekolah, Pak." Lalu saya tanya, bisa nggak, ada nggak, apa namanya, ibaratnya solusinya buat kalian untuk bisa cepat datang? "Bisa, Pak, namun kami harus ambil shift pagi shift untuk bekerja itu agak, maghriban, biar, jam 11 atau jam 12 sudah sampai di rumah kembali, Pak." Oh, jadi seperti itu permasalahan yang Bapak hadapi ya, Iya, masalah, siswa yang terlambat. Jadi, banyak yang mapel mengadu ke Bapak ya. Jadi seperti iya, itu ya, Pak? Nah, sekarang kan Bapak sudah tahu nih permasalahan siswa tersebut. Lalu iya, apa sih upaya yang sudah Bapak lakukan gitu kan setelah sudah Bapak, proses nih anak tadi, ya apa yang, mhm. bagaimana hasilnya Pak yang sudah Bapak yang lakukan tadi? Ya, dengan, jadi saya sudah coba juga ya, Bu Deria ya, agar bisa mengatur waktunya gitu. Jadi dia bisa bantu orang tuanya setelah pulang sekolah langsung dibantu, bagi yang membantu orang tuanya bisa, jam 10, jam 9 malam mungkin bisa udah, standby di rumah dan bisa tidur dan bisa bangun tepat waktu. Lalu untuk yang, siswa yang apa tadi, Bu, siswa yang bekerja nasi goreng itu, bisalah, dia, mengatasinya katanya dengan cara dia kan cuma jualan sampai jam 11 malam, Ibu. Berarti dia bisa mengatur, pola bangun dia untuk tidur bisa cepat,
bangun kembali dan bisa tidak terlambat lagi sekolah. Begitu juga dengan yang bekerja di PND, Bu. Dia juga bisa mengatur waktunya. Sudah saya bilang atur waktu lebih cepat, ambil shift sore sampai siang malam kira-kira pulang jam 9. Jadi mereka bisa mengatur waktunya, Bu. Setelah Ibu, jadi setelah Bapak yang pemanggilan, hasilnya gimana? Masih terlambatkah siswa tuh, Pak? Alhamdulillah sudah mulai mendingan, Bu. Oh, karena sudah saya berikan arahan seperti itu, Bu. Sudah mulai apa ya, Bu ya? Sudah mulai bisa dia mengatur waktu, dan mulai dia bisa untuk dapat bangun pagi lebih cepat ya, dan juga bisa juga sekolah tidak terlambat lagi, Bu. Oh ya, kalau seperti itu, itu langkah-langkahnya ya Pak, yang bagaimana Bapak hasilnya bagus gitu. Jadi seperti itu langkah-langkahnya ya Pak. Kalau Iya. seperti itu udah bagus Pak, langkah-langkahnya sangat bagus. Mungkin selama ini hanya Bapak mungkin kemarin Juga bisa juga sekolah tidak terlambat lagi, Bu. Oh ya, kalau seperti itu langkah-langkahnya ya Pak, yang bagaimana Bapak hasilnya bagus gitu. Jadi seperti itu langkah-langkahnya ya Pak. Kalau Iya. seperti itu udah bagus Pak, langkah-langkahnya sangat bagus. Mungkin selama ini hanya Bapak mungkin kemarin apa namanya tuh memanggilnya saja masih ada dampak juga yang masih terlambat. Akhirnya sudah nggak ada yang terlambat lagi ya Pak. Oh Iya, Bu. baiklah. Alhamdulillah, Bu. Syukur sekali, Bu. Sudah sudah mulai tepat waktu anak-anaknya untuk Bu, untuk datang ke sekolah, Bu. Saya sangat sangat berterima kasih kembali ya, Bu ya, atas penemuan solusinya selama ini yang saya hadapi ya, Bu Dery ya. Jadi apa sih yang apa nih yang akan Bapak lakukan untuk kedepannya agar siswa ini tidak terlambat lagi? Misalnya kan ini udah mulai nggak terlambat, takutnya nanti terlambat lagi gitu kan, mana tahu kan. Nah, apa yang Bapak lakukan Pak kedepannya Pak? Ya, saya akan coba melakukan sebuah komitmen kepada siswa tadi ya, dan siswa itu juga berkomitmen juga katanya. Jadi kita sama-sama berkomitmen untuk bisa sekolah tepat waktu untuk datang dan tidak lagi terlambat ya, Bu ya. Dan alhamdulillah ini sudah dicoba oleh anak tadi, sudah mulai berubah lah, Bu. Jadi nggak ada lagi terlambat. Mungkin keterlambatannya dikarenakan salah satunya hujan ya, Bu ya, hujan yang sangat deras, sehingga untuk bisa terlambat datang ke sekolah itu agak karena mereka hanya menggunakan angkutan umum gitu, Bu. Jadi itu keterlambatannya paling, Bu. Dan alhamdulillah mereka sudah mulai bisa berkomitmen terhadap apa yang dia bilang, dan dia bisa mengatur waktunya sehingga tidak ada terlambat lagi ya, Bu ya. Nah, kalau itu yang langkah-langkah yang Bapak lakukan itu bagus sekali Pak, langkah-langkah komitmen misalnya komitmen tadi itu Pak, itu udah bagus sekali Ya. tuh Pak, langkah-langkah yang Bapak ambil itu tepat sekali. Saya setuju dengan ide Bapak dan komitmen Bapak yang akan Bapak lakukan ke depannya untuk siswa. Nah, keren sekali sepertinya Pak, Bapak. Semoga melakukannya dengan baik ya Pak ya, untuk ke Iya. depannya. Iya, Bu Dery, terima kasih sekali Bu Dery atas waktu dan tempatnya Bu Dery yang sudah memberikan arahan solusi pada saya. Semoga kelas 11 E1 yaitu bisa datang tepat waktu, belajar dengan giat, dan sehingga tidak ada ketertinggalan lagi dalam pembelajaran, Bu. Terima kasih banyak ya Bu Dery ya. Iya, ya sama-sama Pak. Iya, Bu. Kita sering-sering saja berbagi. Iya, iya, Bu. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kegiatan kita sudah selesai. Nah, berarti setelah ini udah selesai, jadi Ya. refleksi langsung Pak. Apa? Refleksi langsung kita nih. Refleksi. Nah, dari refleksinya apa nih Pak? Dari kan ada jadi yang pertama tadi dari coaching ya Bapak. Iya. Bapak dulu yang refleksi atau Deria Pak? Deria dulu lah. Deria dulu. Nah, ini posisi Deria nih coaching ya Pak ya. Nah, jadi kan tadi dari posisi Deria coach ini Deria mendapatkan yang namanya ibaratnya sekarang kan dalam narasi tadi itu kan curhat, sharing mungkin masalahnya tentang guru yang sering anaknya terlambat mengumpulkan tugas. Nah, pelajaran yang dapat saya ambil ini berarti
coach itu dia akan memunculkan masalah, dia ingin mendapatkan solusi, dia berbagi, dia bercerita, Pak. Nah, jadi dari permasalahan yang dia dapatkan, yang dia mau pecahkan nih dengan Bapak yang Bapak Depin ya. Nah, akhirnya Ya, menemukan solusi sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak arahkan sehingga memunculkan ide-ide kepada saya, oh iya ini solusinya. Oh iya. Jadi saya memposisikan pada saat itu coach itu lebih dia pemeran utamanya Pak dibandingkan coach ya gitu Pak. iya Kemudian benar. apalagi Pak? Apalagi refleksinya Pak menurut Bapak ini? Kalau Iya, sebagai sebenarnya coach. eh, coach atau coach itu sebenarnya itu saling kolaborasi ya Bu Deria ya. Sebenarnya yang memberikan sebuah solusi itu adalah coach itu sendiri. Iya, Dan iya. yang memaparkan apa namanya identifikasi masalah-masalahnya pun itu adalah si coach. Namun biar berjalannya bagus praktek coaching ini, tak luput pula dengan adanya si coach tadi. Jadi coach ini pertanyaan-pertanyaan coach inilah yang akan membawa si coach itu untuk menemukan masalah. Iya, ya. Seperti Dan ini Pak masalah inilah yang akan diidentifikasi oleh si coach. Dan coach dengan secara tidak sadar dia sudah menemukan solusinya sendiri. Solusinya sendiri dengan saya tidak sadar Bu Dela, sehingga hasil dari coachingnya tadi itu apa ya, menemukan solusinya sendiri. sadar Pak, coach dan coach ini sebenarnya kan kalau biasanya kan coach dan coach ini kan tidak hanya mereka menemukan masalah saya, memberikan penilaian. Nah akhirnya Iya. dia sadar lihat oh ternyata sesungguhnya coaching itu penemuan masalah, berbagi sering, tapi yang lebih positif ya gitu Pak, lebih mengarahnya nilainya ke positif gitu. Mendapatkan solusi dari permasalahannya dengan meskipun dia yang coach itu sendiri yang menemukan kan, itu gunanya berbagi sering dengan teman ya Pak ya. Iya Misalkan benar Bu Delia. Ya, berarti ini kita kan coach dan coach ini kan masalahnya dengan guru ya Pak. Boleh bisa digunakan ya Pak sepertinya untuk siswa. Dulu Siswa dia bisa Bu. Ya. ya Sama seperti restitusi segitiga, segitiga restitusi sebenarnya lagi nih Bu Delia. iya. Ah. Hampir sama Tapi ya Pak. kalau untuk siswa lebih ke segitiga restitusi lagi. Tapi kalau untuk guru baiknya coaching itu. Oh iya nah Pak. Pak Iya. Depin, Kalau Bu Dery, Ya Iya. Pak. link refleksinya udah dikirim di kolom chat. Oh jadi Kami sudah selesai Pak. Kalau udah selesai boleh ngisi link refleksi. Kalau udah Oh boleh ya Pak. Sambil nunggu teman-teman. Oh jadi refleksinya disampaikan ya Pak ya? Enggak ditulis Dari dulu, ditulis dulu. Oh ditulis. Tadi di kolom Yang chat mana nih, ada. Pak? Dicoba dulu. Yang mana ya? Sharing ini Pak. Link di Google. Di kolom chat ya, Google Drive. Link di Google. Link di apa Bu Delia? Di apa namanya? Di link chat. Ya di link chat. Di kolom chat. Diketik ya. Tapi dia bisa nak Pak nih, dia pakai HP masalahnya bisa nak Pak. Tadi dia udah matikan di laptop dia tadi kan karena suara bergema tadi. Bisa Pak Depin? Bisa kayaknya nak Pak.
Tuliskan komentar umpan balik. Di mana dibuatnya nih Pak? Kan dibentuk Word nih Pak. Nanti kirimnya di mana Pak? Online isinya Pak. Sepertinya nggak respon Bapak. Mungkin lagi di board lain ya Pak. Ini dia sudah isi nih Pak. Bisa. Pak Depin? Ya. Pakai HP. Enggak, di laptop Pak. Lagi buat. Kalau udah selesai gimana gini Pak Depin? Gimana uploadnya nih Pak Depin? Ntar dulu. Ada linknya nampak Bu Deria. Ya, Iya, dimasukkan ke link ini Bu Dery. Edukasi aja ke dalam. Oh, langsung ketik nih Pak. Harus sekarang Pak dibikin Pak. Ada waktu 10 menit tadi Pak Depin untuk mengisi link refleksi. Coba aja berapa maksimalnya dulu. Udah ada Pak Depin udah ada 10 halaman itu di Google Doc di